Halo semuanya, kembali lagi bersama Heartfelt, dokter keuangan pribadimu. Setelah download dan daftar di aplikasi sekuritas atau agen reksadana, saya harus beli produk yang mana ya? Itulah yang akan kita jawab pada video ini. Pertama, kita akan kenalan singkat dulu dengan RDPT. Dengan membeli reksadana, artinya kita membeli sepaket investasi yang dikelola oleh perusahaan profesional yang disebut manajer investasi. Makanya penting banget buat memilih manajer investasi yang terpercaya. Pada reksadana pendapatan tetap, sepaket investasi itu isinya surat utang atau sering disebut obligasi. Sebuah obligasi bisa mengalami kenaikan atau penurunan harga akibat perubahan suku bunga dan minat investor. Tapi biasanya naik turunnya tidak tajam. Inilah yang membuat RDPT punya resiko medium. Kalau RDPT mengalami penurunan harga, biasanya bisa pulih kembali dalam 2 tahun. Maka, RDPT cocok buat investasi jangka menengah 3-5 tahun. Tapi tentunya harus pilih RDPT yang tepat ya. Bagi kamu yang udah langganan Heartline Subscription, bisa lihat list RDPT favorit kami pada Golden List ataupun Heartline setiap bulannya. Cara membaca tabel ini cukup simple. Di kolom pertama ada nama produk, kemudian di mana aja produk ini dapat dibeli, perkiraan keuntungan tahunan, dan keterangan kenapa produk itu menarik. Kami membagi RDPT menjadi 2 jenis, stable RDPT dan non-stable RDPT. Terus pilih yang mana nih? Ini dia tipsnya. Manajer investasi merancang stable RDPT supaya harganya stabil. Jadi bisa dibeli kapan aja tanpa memperhatikan kapan waktu terbaiknya. Tapi stable RDPT punya kelemahan. Potensi keuntungannya lebih kecil daripada non-stable RDPT. Meskipun sangat jarang terjadi, stable RDPT lebih beresiko terkena gejolak dari gagal bayar surat utang. Karena stable RDPT sebagian besar isinya surat utang dari perusahaan. Jadi, pilih stable RDPT kalau kamu pengen RDPT yang kenaikan harganya stabil, atau kamu pengen investasi RDPT yang jangkanya lebih pendek, tepatnya kurang dari 3 tahun, atau saat non-stable RDPT tidak menarik dibeli. Non-stable RDPT adalah RDPT yang dibiarkan naik turun mengikuti harga pasar obligasi. Obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Saat suku bunga sedang tinggi, obligasi akan dijual dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, kalau suku bunga sedang rendah, obligasi akan dijual dengan harga yang mahal. Itulah kenapa sebaiknya kita membeli RDPT di saat yang tepat, yaitu beli saat suku bunga tinggi, supaya kita membeli obligasi dengan harga yang murah, dan jual saat suku bunga rendah. Kapannya suku bunga tergolong tinggi ataupun rendah? Tenang aja, buat kamu yang langganan Heartline Subscription, kami akan infokan melalui service Heartline bulanan dan Action Notice. Jadi, pilih non-stable RDPT kalau suku bunga sedang tinggi, atau kamu pengen investasi yang gak terpengaruh gejolak gagal bayar. Karena RDPT jenis ini biasanya mayoritas obligasi negara yang sangat kecil kemungkinannya untuk gagal bayar. Tips kedua, bagi pembelianmu ke minimal 2 manajer investasi. Walaupun kamu udah melakukan riset dan percaya pada satu produk investasi, hal-hal tidak terduga tetap aja bisa terjadi. Kami sarankan setidaknya bagi pembelian RDPT kedua produk. Tips ketiga, pantaulah investasimu minimal setiap bulan. Buat memastikan investasimu berkembang sesuai target. Tenang aja, melalui Heartlines, kami akan membantumu mengontrol investasi tiap bulan. Inilah kesimpulan dari setiap tips tadi. Selanjutnya, kita akan bahas tips berinvestasi saham.